Hadir saat ini secara langsung Bapak Bupati Sambas. Ya, silakan Bapak. Nanti akan mengisi waktu di jam 1 siang dan setelah Bupati Sambas ya dari Nias Barat. Pak Bupati, ya, makasih Bapak. Silakan Pak Bupati, persiapan 1 menit. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Sambas, Bapak dan Ibu tim penilai, ada 12 penilai Pak Bupati yang akan memberikan atensi terhadap paparan yang Bapak sampaikan. Paparan Bapak terkait dengan inovasi terpilih. Berikut video untuk memperkuat paparan Bapak. Waktu kurang lebih 15 menit. Setelah itu akan ada diskusi selama 15 menit dan yang akan menanggapi paparan dari Bapak Bupati Sambas adalah dari kemitraan, lalu dari CNN dan dari Bappenas. Waktu Bapak 15 menit ke depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam Indonesia tangguh dan Indonesia kuat insyaallah. Saya hormati Bapak Mendagri Indonesia ataupun pejabat yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Dewan Juri, tim penilai, insyaallah kita sama-sama doakan semua selalu senantiasa dianugerahi kesehatan, kekuatan dan semangat untuk membawa perahu Indonesia ini laju, melaju, maju dan berkemajuan insyaallah. Izinkan kami, saya Bupati Sambas Haji Satono, mempresentasikan 2 inovasi unggulan Sambas yang telah diterapkan dan berhasil melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, tentu dengan cara-cara yang inovatif. Next, sebagaimana kita tahu bersama, Bapak Ibu bahagia, Sambas merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah perbatasan yang letaknya paling utara di Kalbar, batas darat dan laut langsung dengan Malaysia dan berbatasan tidak langsung dengan negara Brunei Darussalam. Dengan luas wilayah hampir 6.000 km persegi, kemudian panjang pantai 198, sekian kilometer, perbatasan negara 97 km, dan perairan laut cukup panjang, hampir 1.500 km persegi. Dengan populasi penduduk kedua terbesar di Kalbar, yaitu yang total 640.000 lebih kurang, yang tersebar di 19 kecamatan dan 195 desa. Ini ada 2 desa baru, Pak, Bu. Tahun sebelumnya 193, tahun ini alhamdulillah disahkan oleh Pak Mendagri dan bertambah 2 desa di daerah transmigrasi Kecamatan Subah, sehingga total desa yang ada di Kabupaten Sambas pada hari ini berjumlah 195 desa. Selanjutnya Bapak Ibu bahagia, pada tahun 2021 tentu kita ketahui bersama
adalah masa-masa masih kita sedang diuji oleh Allah Tuhan Maha Kuasa, dunia, Indonesia, dan Sambas itu sendiri diuji dengan pandemi COVID-19. Berkat kolaborasi yang luar biasa dari semua komponen masyarakat kemudian Sambas, laju pertumbuhan ekonomi ya yang tadinya minus terjadi kontraksi minus 2,02%. Tadi pada tahun 2021 kita bisa naik 4,37%. Persentase penduduk miskin menurun walaupun masih tidak terlalu jauh signifikan, tapi alhamdulillah menurun 0,04% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan stunting sebesar 15,80%. Kemudian alhamdulillah IPM walaupun kecil naiknya Pak Bu, naik 0,10%. Indeks ketahanan pangan Bapak Ibu bahagia, Sambas merupakan daerah penghasil pangan. Sehingga masa inflasi ini Bapak Lode, Pak tim penilai, kita Kalbar Sambas ini penyumbang pangan 25% untuk Kalbar. 1/4 kebutuhan beras di Kalbar itu dicukupi oleh masyarakat Purni Sambas. Ini tentu kabar gembira bagi kita bagaimana ingin menyongsong Indonesia kuat pangan. Bapak Ibu yang berbahagia, Sambas memiliki 4 DAS, 4 daerah aliran sungai, seluas lebih kurang 516.200 hektar. Tentu untuk konektivitas dibutuhkan infrastruktur jembatan sebagai akses baik pendidikan, ekonomi kerakyatan, pertanian, karena 70% penduduk Sambas itu bergerak di sektor pertanian, input di dalamnya perikanan dan hortikultura. Sehingga saya boleh mengatakan, insya Allah Bapak Ibu bahagia, 3-4 tahun ke depan, Sambas akan menjadi salah satu kabupaten perbatasan penghasil buah-buah yang seperti durian, musangking, kemudian alpokat dan sebagainya sedang kita siapkan hari ini. Selanjutnya, selain itu juga Sambas juga terdapat desa-desa yang belum mendapatkan akses internet yang lebih stabil, di mana masih ada desa yang masuk di dalam daerah yang disebut dengan blank spot atau memiliki sinyal yang sangat minim. Berdasarkan dengan 2 gambaran umum di atas, bahwa tantangan terbesar untuk pembangunan di Sambas adalah konektivitas, baik dari konektivitas infrastruktur jembatan maupun konektivitas jaringan internet. Inovasi yang dilakukan di Sambas untuk mengatasi permasalahan tersebut juga berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan daerah lainnya. Ada 2 inovasi unggulan yang akan saya presentasikan di hadapan Bapak Ibu bahagia dan tim juri, yaitu yang pertama inovasi digital tentang internet perdesaan akomodatif atau lebih dikenal dengan sebutan kami sebut INSANAK, internet pedesaan akomodatif, dan non-digital tentang inovasi pembiayaan di mana anggaran pembangunan jembatan bersumber dari non-APBD atau lebih dikenal dengan sebutan kami di sana Sambas jembatan berkemajuan non-APBD. Inovasi INSANAK merupakan inovasi digital yang dilatar belakangi oleh keadaan di mana sebagian desa tidak terjangkau, belum terjangkau oleh provider swasta maupun nasional, khususnya di desa Sejiram, Kecamatan Tebas. Sisi baiknya Bapak Ibu bahagia, di desa Sejiram kami memiliki potensi sumber daya manusia SDM yang berkeinginan membentuk BUMDes, BUM desa dengan unit usaha internet untuk mewujudkan desa merdeka sinyal sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mempromosikan produk-produk unggulan di desa Kabupaten Sambas. Adapun kebaharuan dan manfaat dari inovasi INSANAK diantaranya bisa kita lihat dari 195 desa di tahun 2020 ya. Tahun 2020 baru ada 53 desa yang terlayani jaringan BUMDes. Tapi pada tahun 2021 sudah meningkat luar biasa, ada 134 desa ya yang sudah terlayani jaringan BUMDes. Tentu ini meningkat
PADES Desa Sejiram, meningkatnya PADES Desa Sejiram dan desa-desa yang bekerja sama dengan Desa Sejiram dengan program Insanak ini. Selanjutnya, mitra reseller pada tahun 2020 itu hanya sebanyak 254 mitra. Pada tahun 2001 terjadi progres repot peningkatan luar biasa, ada 750 mitra reseller mendapat keuntungan lebih kurang 20% dari penjualan voucher WiFi. Tentu dengan adanya seperti ini akan tercipta lapangan pekerjaan, di mana sebanyak 270 lapangan pekerjaan di tahun 2020 terus meningkat. Pada tahun 2001 meningkat menjadi 750 ya penjual voucher. Lapangan pekerjaan di mana 20 orang bekerja sebagai teknisi dan 750 orang bekerja sebagai reseller voucher WiFi. Kemudian pada tahun 2020 Comment Center Desa Sejiram telah dibangun, dan pada tahun kemarin 2021 Comment Center dan Anjungan Desa Mandiri telah difungsikan dan dimantapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, inovasi yang kedua adalah inovasi non-digital, inovasi jembatan berkemajuan tanpa menggunakan dana APBD. Dilatar belakangi oleh keadaan di mana Sambas memiliki banyak anak sungai. Tadi di awal saya sampaikan ada 516.200 ya luasnya, tapi sumber APBD kita terbatas, sedangkan Sambas perlu percepatan akselerasi pembangunan, terutama jembatan yang menjadi konektivitas antar wilayah. Bapak Ibu bahagia, tadi sampaikan Bu, Pak, di Sambas itu sekarang ada 195 desa. Tapi kampungnya Pak lebih daripada 200. Kenapa? Karena ada satu desa yang kampungnya 3 bahkan 4. Kenapa? Karena dipecah oleh anak-anak sungai. Inilah yang kita lakukan, ya kan? Inovasi ini bagaimana mencari akses pembiayaan tidak menggunakan dana APBD. Alhamdulillah ternyata nilai semangat gotong royong ya, antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, TNI Polri ya, yang ikut berpartisipasi membangun Sambas merupakan kekuatan untuk percepatan akselerasi pembangunan di daerah kami, Sambas tercinta. Dari sinilah lahir sebuah inovasi jembatan berkemajuan non APBD, yaitu inovasi dari segi pembiayaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat yang menjadi donatur. Pengerjaannya dilakukan secara gotong royong bersama-sama masyarakat dan TNI setempat. Next, kebaharuan dari inovasi jembatan berkemajuan non APBD diantaranya sebelum ada inovasi jembatan berkemajuan non APBD, sebagian jembatan rusak belum tertangani. Pembangunan sepenuhnya bersumber dari APBD, masyarakat hanya menerima hasil pembangunan. Setelah adanya inovasi jembatan ini, sebagian jembatan rusak dapat ditangani dengan cepat dengan menggunakan sumber dana di non APBD. Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, luar biasa. Berkaitan dengan kewenangan baik inovasi Insanak maupun inovasi jembatan berkemajuan non APBD adalah kewenangan daerah. Inovasi ini juga beririsan dengan urusan pendidikan, kesehatan, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, Kominfo, sosial dan statistik, Perkim, keuangan serta pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Sambas. Sampaikan Bapak Ibu bahagia, walaupun saya baru 1 tahun 5 bulan Pak menjadi bupati, karena saya dilantik pada Juni 2021, di 6 bulan pertama, di akhir semester tahun 2021, melalui gotong royong, kita berhasil membangun 11 jembatan non-APBD. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini, ya kan, sedang berlangsung, sampai hari ini sudah ada 28 Pak ya. Saya targetkan sampai Desember nanti, Bapak Ibu berbahagia yang saya hormati, mudah-mudahan sampai akhir Desember bisa mencapai 30 jembatan non-APBD. Ini kondisinya Pak. Ini sebelum dibangun. Ini sebenarnya kita mau tampilkan semua jembatan Pak Bu. Cuman karena ruangnya dibatasi oleh panitia. Ini luar biasa Pak. Alhamdulillah sebelum dibangun
Dinas PU saya juga sudah mengontrol mulai dari perencanaan sampai ke selesai karena menyangkut masalah ketahanan dan keamanan, ya kan? Ini jembatan-jembatan ini Bapak Ibu berbahagia setiap hari dilalui oleh masyarakat, ya kan? Ini saya sebut jembatan kehidupan dan kematian. Karena orang hidup lewat sini, orang mati juga mengangkut keranda lewat sini. Tentu ini sangat membantu masyarakat kami yang berada di daerah perbatasan. Bapak Ibu bahagia, dampak inovasi terhadap kesejahteraan masyarakat, penurunan stunting, kemiskinan, pengangguran terbuka, ketahanan pangan. 1 menit lagi, Pak. Iya, baik terbukanya lapangan pekerjaan baru, kemudian mendukung merdeka belajar, memudahkan mobilitas masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Itu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi atensi dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan tim penilai yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Burung Cendrawasih dari Rian. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada videonya, Pak? Nggak ada ya? Oh, iya. Silakan diputarkan mungkin untuk 2 menit. Video dari Sambas. Ada, Pak. Oh, iya. Kabupaten Sambas memiliki 2 batas negara, baik batas darat maupun laut dengan luas wilayah 5.903,29 km persegi dan jumlah penduduk 637.811 jiwa. Kabupaten Sambas juga berbatasan dengan 2 negara, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Tantangan pembangunan di Kabupaten Sambas adalah infrastruktur dan jaringan internet di pedalaman pedesaan. Inovasi digital, inovasi Insanak. Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah yang masih minim akan jaringan internet blank spot. Untuk itu, Desa Sejiram membentuk BUMDesa Maju Bersama dengan unit usaha internet pedesaan akomodatif Insanak yang kemudian berhasil membuka keterisoliran desa-desa blank spot sebanyak 134 desa. Memberikan internet gratis bagi sekolah dan siswa, membangun comment center desa yang dilengkapi dengan CCTV desa dan portal desa, serta anjungan desa mandiri. Inovasi non-digital jembatan berkemajuan non-APBD. Kabupaten Sambas memiliki banyak sungai yang terdiri dari 4 daerah aliran sungai dan beribu anak sungai, sehingga membutuhkan banyak infrastruktur jembatan. Adanya masyarakat dan pengusaha yang peduli dengan Kabupaten Sambas, serta dipadukan dengan masih kuatnya kearifan lokal, semangat gotong royong, maka terciptalah inovasi dari sisi pembiayaan yang bersumber dari non-APBD, di mana pengusaha menjadi donatur pembiayaan, sedangkan masyarakat menyumbangkan lahan dan pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Terima kasih. Aplaus untuk Bupati Sambas. Kita dapat berita yang begitu bagus dan membanggakan dengan inovasi dari wilayah perbatasan lewat Bupati Sambas. Terima kasih, Pak Bupati. Sama-sama, Pak. Selanjutnya kami persilahkan penanggap yang akan menanyakan hal yang mungkin bisa diperdalam dari paparan Bapak Bupati Sambas. Dari kemitraan, kami persilahkan Pak Laude Muhammad Sarif. Terima kasih Pak Kepala Badan, terima kasih Pak Bupati atas penjelasannya yang baik. Yang saya ingin tanyakan itu ada 2 hal sesuai dengan penjelasan Bapak. Yang pertama adalah soal yang blank spot. Blank spot itu berarti kan kita mengadakan jaringan internet yang lebih baik kan? Inovasinya di mana itu, Pak? Pengadaan itu. Itu dulu, baru saya sambung ya. Ya, itu dulu dijawab. Oh ya, Iya. terima kasih Pak. Saya
Kira ada pertanyaan kedua gitu ya. Ya, ada berikutnya. Jadi tapi itu singkat aja. Ya. Kan Pak Bupati. Ya kan kalau misalnya kita mengadakan meminta ada jaringan internet, Betul. mungkin pasti kita minta kepada apa? Yang punya jaringan internet itu mungkin Telkomsel, Excel yang punya jaringan. Bapak membangun itu kan? Iya. Ya, jadi ya itu. Ya udah kalau gitu Pak. Sebenarnya saya mau lihat itu nggak ada inovasi Pak. Bukan inovasi maksudnya, pembangunan biasa. Yang berikutnya saya ingin tanyakan tadi comment center. Setelah ada jaringan internet, akhirnya ada comment center. Comment centernya di mana Pak? Tadi saya lihat di desa. Kenapa di desa comment center? Apa perlunya ada comment center di desa? Iya, biar cepat kita menampung aspirasi, saran, masukan pembangunan terutama Pak. Ada saran masukan dari masyarakat segala macam, sehingga karena sampahnya luas sekali Pak, nggak mampu kita ini turun ke lapangan setiap hari, setiap waktu. Ada comment center bisa masuk setiap saat kepada saya Pak. Di comment center ini bersambung ke kantor bupati. Iya. Ya, jadi harusnya itu comment centernya di kabupaten, di kantor Bapak seharusnya Pak. Karena pusat komandonya di Bapak toh. Jadi kalau di desa comment centernya dia hanya jaringan untuk pelaporan kepada bupati. Iya. Iya. Nah, saya ingin hanya beberapa tanya lagi. Yang berikut soal ini yang saya sangat tertarik adalah soal non APBD, jembatan non APBD. Dari mana saja uangnya sumbangan itu? Dari orang perorangan Pak. Orang perorangan. Iya. Orang Bukan perorangan. dari korporat perusahaan, bukan dari kontraktor, bukan dari siapa-siapa, tapi memang dari masyarakat yang punya sen untuk bagaimana ikut membantu. Iya. Itu dari jumlah uang yang biasanya satu jembatan itu butuh berapa duit, Pak? Bervariatif Pak, sesuai panjangnya. Iya. Kalau panjang misalnya di bawah 20 agak murah. Ini ada, saya balik besok lusa akan resmikan ada 3 jembatan lagi. Di Kecamatan Selakau itu 70 juta. Panjang 18 yang tadi. Itu insya Allah tanggal 27 hari Ahad besok saya resmikan. Kemudian di Kecamatan Semparu itu ada panjang 27. Itu hanya 90 juta. Saya sangat tertarik karena jarang-jarang sekarang kalau masyarakat itu ingin membantu memberikan uang kontribusi. Apa trik atau bukan trik, apa sebenarnya nasihat Bapak itu sehingga mereka bisa mau berwajib, apalagi bukan korporasi ini yang nyumbang. Iya Pak, saya melihat walaupun banyak orang mengatakan di penghujung zaman seperti sekarang ini nilai gotong royong sudah bergeser nilainya, tapi ternyata tidak Pak. Ya, kuncinya satu Pak, jujur dan transparan. Kalau kita sampaikan apa adanya, ya, dan saya tidak menyentuh uangnya Pak. Saya hanya menyampaikan ini loh bro, ini loh bang, ini loh Pak, ini Bu, ada jembatan yang harus dibangun. Kami nggak mampu, bersedia nggak sedekah infakan wakaf? Bersedia, siap, udah, uangnya ke masyarakat. Jadi betul-betul uang dari masyarakat, tinggal Bapak menunjukkan kepemimpinannya di situ dan dikelola sendiri oleh uangnya oleh mereka. Brand yang penting Pak, brand kejujuran. Brand kejujuran. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Luar biasa, antitesis dari fenomena saat ini. Ya. Lanjut, CNN. Ya, terima kasih Pak Kabadan. Pak Bupati, pertanyaan saya kebetulan tadi sudah ditanyakan oleh Pak Laude gitu. Tapi saya mau lebih memastikan bahwa dari presentasi Bapak hari ini, tolong bisa satu saja ditampilkan bentuk inovasi yang lebih konkret Pak gitu ya. Karena kita sedang kegiatannya inovatif government award gitu. Mana yang sifatnya pembangunan, mana yang sifatnya inovasi, baik dari kabupaten, dari pemerintahan daerah maupun juga dari masyarakat atau swasta gitu Pak. Satu saja Pak. Misal tadi saya lihat tadi di video ada
anak yang sedang sedang buka aplikasi atau apa, kaitan mungkin dengan pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, kalau tentang pembangunan jembatan ini non APBD, pertanyaannya kalau memang kebutuhan daerah sangat besar untuk transportasi, terus juga lintas daerah yang terhalang atau terkendala atau terputus karena kebutuhan jembatan, harusnya memang anggaran bisa dilakukan dari APBD harusnya ya Pak. Kenapa? Karena mengandalkan swasta dan masyarakat itu sangat baik, keikutsertaan sangat baik, tapi dalam penjaminan kepada kualitas jembatan yang akan berkelanjutan, yang bagus infrastrukturnya, itu membutuhkan biaya mungkin yang lebih besar begitu ketimbang mungkin di daerah tertentu bisa dengan perlibatan masyarakat atau swasta. Jadi itu Pak, kalau bisa saya disampaikan dulu inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Kabupaten Bapak ini, dan tentunya saya sangat berharap sekali memang kemajuan di daerah perbatasan ini, apalagi dengan Malaysia dan Brunei, itu penting untuk membuat masyarakat kita, rakyat, cinta tanah air, karena memang kita bersebelahan langsung dengan negara tetangga. Itu dulu Pak, saya menunggu tanggapan Bapak. Terima kasih Bu. Baik, untuk yang pertama menyangkut masalah inovasi Insanak itu, yaitu akses internet. Memang ini terinspirasi ketika masa pandemi. Anak-anak sekolah itu belajar di rumah, daring. Kalau daerah Jakarta, di Jawa ini insya Allah mungkin lengkap ada daringnya. Kalau daerah kami daring dari mana Bu? Listrik saja masih ada yang belum tak leri Bu. Bagaimana? Tentu akan menjadi ketertinggalan kami Bu. Semakin tinggal makin tertinggal karena berada di perbatasan. Maka sering saya sampaikan di berbagai momen, setuju kita dengan apa yang dilakukan Pak Presiden kita tercinta Pak Joko Widodo. Bangun daerah tertinggal, terluar perbatasan. Jangan dipusatkan di Jawa terus. Ini pemerataan pembangunan ini sangat timpang Bu, saya sampaikan. Iya, itu pertama sampaikan. Panjang saya cerita ini. Terinspirasilah kita karena kondisi situasi. Tidak mungkin saya sebagai kepala daerah dipilih oleh rakyat, saya biarkan masyarakat saya, anak-anak saya mau belajar, nggak bisa. Kita berpikir berat Bu pada waktu itu. Maka lahirlah ini. Itu pertama. Kedua, jembatan. Kita sudah luar biasa Bu. Dana kita saya sampaikan terbatas sekali. Yang mau dibangun banyak. Kainnya pendek Bu. Tarik ke bawah nampak kaki, kepala. Tarik ke atas nampak kaki Bu. Ya kan. Sekarang masyarakat tidak berpikir kualitasnya seperti apa. Walaupun pembangunan jembatan non APBD itu sudah kita lakukan. Kita minta PU. Lingkungan hidup kaji, layak atau tidak, kekuatannya gimana. Tapi yang jelas ingin saya sampaikan kepada Ibu yang pada hari ini, masyarakat hari ini ya tidak cerita kualitas, yang penting ada dulu. Seperti makan sekarang, inflasi daerah misalnya kan, susah cari pangan. Bukan kualitas dulu, yang penting kenyang dulu. Yang penting bisa bertahan hidup dulu. Yang penting bisa lewat dulu Bu, anak-anak sekolah. Kalau kita nunggu dana pemerintah yang terbatas, kapan terbangun jembatan itu? Sepanjang sekian banyak jembatan. Lewat mana jenazah kalau ingin dipikul kerandanya Bu? Kalau nunggu dana alokasi yang cukup. Itu mungkin barangkali Bu, mohon maaf, terima kasih banyak. Oke, terima kasih dari CNN. Mungkin untuk referensi bisa membuka di Google juga ada Sijiram itu Pak ya? Iya ada. Ada di Sijiram, dan bagaimana latar belakang kenapa sampai membuat Insanak itu kayaknya lengkap di sana. Termasuk kegiatan-kegiatan saya Bu, bisa dibuka di Facebook ya, Bupati Sambas. Saya tayangkan setiap hari kegiatan 6-7 kegiatan, termasuk kegiatan kemasyarakatan. Karena kita ini kepala daerah di samping sebagai kepala pemerintahan di daerah, juga sebagai kepala masyarakat di kampung-kampung. Iya. Oke, lanjut dari
Bappenas. Mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Kepala Badan, yang saya hormati Pak Bupati beserta jajaran. Yang pertama, kami ingin mengapresiasi, khususnya inovasi yang kedua ini memang sesuatu yang termasuk yang saya tunggu-tunggu ya. Makasih Pak. Inovasi untuk mendorong kemandirian ya, gitu, terutama lewat pembiayaan yang non APBN, non APBD. Biasanya kabupaten-kabupaten itu kalau datang ke kita ini minta DAK, Pak. Bapak juga sudah ada alokasi untuk jalan ya DAK, tapi ini Makasih, fokus Pak. di jembatan ini ya. Dan ini kami sangat mengapresiasi karena mencari solusi yang secara mandiri. Sekedar pendalaman, Pak. Ini tadi Bapak sampaikan di tahun 2021 11 jembatan sudah, 2022 28, mudah-mudahan 30. Ini sebenarnya dari berapa kebutuhan ini? Kan anak sungainya banyak sekali, kecamatannya ada banyak gitu. Ini bagaimana strategi ini? Ini kaitannya dengan keberlanjutan. Iya. Berapa persen nih dari yang kebutuhan yang ada? Nah, bagaimana nih caranya? Supaya kami juga tahu, bisa bantu juga nanti. Baik. Supaya ini berlanjut, ya, setelah Bapak tidak menjabat lagi. Kalau memang targetnya, kebutuhannya begitu banyak, sementara yang mampu dibangun baru sekarang. Dan belum tentu nanti bisa membina hubungan baik dengan para donatur itu kan. Yang terakhir mungkin ini sekedar soal akuntabilitas ini. Skema kerjasama untuk pembiayaannya ini seperti apa, Pak? Karena ini kan menyangkut akuntabilitas keuangan ya. Gitu. Iya. Ya. Dua itu saya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, silakan Bapak. Memang saya jujur sampaikan ya, saya nggak berani open kepada masyarakat minta ngajukan proposal. Takut saya berhutang, Pak. Ketika masyarakat suruh buat proposal ngajukan ini takut saya nanti ditagih nggak terbayar. Tapi yang jelas minimal kita sudah mendata lebih 300, Pak. Lebih 300 jembatan yang harus dibangun. 300 jembatan. Iya. Satu. Kedua, menyangkut masalah akuntabilitas keuangan. Memang nanti endingnya kayak aset, Pak ya. Ya. Kayak aset. Memang itu dana gotong royong masyarakat, ya, orang perorangan, ya. Memang tidak ada kita lakukan lewat. Saya ingin ngerahkan antara donatur itu ke masyarakat. Saya hanya ngamen, Pak. Ini ke Jakarta ini ngamen saya, Pak. Saya sudah hampir 28 jembatan, hampir putus sudah tali gitar. Jadi di sela-sela istirahat, Pak, saya ketemu. Ada juga putra-putri daerah saya, Pak, yang di daerah Pemangkat, daerah Tebas, yang sudah sukses, Pak, sini. Nah, termasuk, tidak ditayangkan di sini, sekarang kan musim penghujan, Pak. Sungai-sungai pada, istilahnya? Meluap, sungainya banjir. Kita lakukan normalisasi sungai, Pak. Itu sungai itu di Pemangkat, Bapak boleh buka, Pak. Itu sudah 40 tahun, Pak, nggak pernah dinormalisasi, Pak. Sudah 40 tahun. Jadi, mohon maaf, Pak, sebentar, Pak. Kita APBD terbatas, Pak. Kita normalisasi, ajak TNI, lalu mau turap, nggak ada uang. Saya ngomong sama teman-teman, ternyata ada yang bermurah hati. Nyumbang kemarin minggu lalu 200 juta. Saya serahkan langsung, Pak, pakai ini di tempat ramai-ramai. Untuk apa? Ini segmennya dipisah, saya bilang. Ini dana pemerintah. Ini dana swasta. Saya berharap tahun ini, saya bilang, Desember ini harus selesai. Alhamdulillah, belum selesai, nggak banjir, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya, Pak, tiap tahun pasti banjir. Langganan sudah masuk ke rumah masyarakat. Alhamdulillah, ini belum selesai. Kapal nelayan masyarakat sudah bisa masuk. Rumah masyarakat nggak banjir. Suatu hari saya bilang, kalau terjadi kebakaran, air sudah ada. Ini 40 tahun air nggak ada. Saya bayangkan, kalau kebakaran, saya bilang, airnya dari mana? Sementara sana kami tidak ada dinas kebakaran, Pak. BPK swasta, Pak. Ya. Jadi nanti asetnya kita minta serahkan, desa serahkan ke ini. Tapi belum, Pak. Kabupaten. Kita ingin sampaikan akhir tahun dulu. Ya. Iya, akan ke situ, Pak, insya Allah. Oke. Jadi desa, Pak. Iya. Belum. Terima kasih, Pak.
Oke, ini menjadi upaya kita untuk memecahkan masalah selanjutnya, Bapak. Terpikir oleh saya untuk mencoba komunikasi dengan Ditjen Keuangan Daerah umpama, Siap, Pak. untuk bisa mengabsorb ini, lalu dimasukkan dalam anggaran belanja daerah menjadi CLK, lalu untuk seterusnya biaya pemeliharaan memungkinkan dari daerah. Terima kasih, Pak. Nah, ini barangkali solusi untuk ke depan dari penyelesaian, jangan sampai upaya yang sudah dilakukan, akhirnya usia jembatan yang mestinya berkelanjutan, ya setelah usia jembatan 5 tahun, akhirnya rusak gitu, karena nggak ada pemeliharaan. Ini yang kita coba. Nah, terima kasih masukan Terima Bapak. kasih, Pak. Ya. Cukup dan luar biasa, membanggakan apa yang sudah Bapak lakukan. Ya, ini kemarin disebut dengan Social Digital Movement. Ini salah satu bentuk yang lain tanpa ada digitalisasi, tetapi sudah terjadi social movement di Kabupaten Sambas. Tepuk tangan untuk Bupati Sambas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kita berdoa semoga upaya yang dilakukan oleh Bupati Sambas akan terus diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi amal jariah, Amin. berikut legasi untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sambas. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.